Kita semua, tanpa terkecuali, pasti pernah kan ngerasain ada di tengah badai kehidupan? Rasanya tuh berat banget, seolah-olah nggak ada ujungnya. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada sebuah kebenaran kuno yang bisa menenangkan hati kita? Sebuah janji yang sederhana tapi luar biasa kuat. Tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Yuk kita gali lebih dalam soal ini. Dan hebatnya, pesan ini tuh universal, melintasi batas-batas budaya dan bahasa. Mau diucapkan dalam bahasa Indonesia, atau seperti yang Anda lihat di sini dalam aksara Mandarin, gemanya tetap sama. Ini adalah sebuah kebenaran yang berlaku buat semua orang, kayak jangkar buat jiwa kita, yang menegaskan kalau setiap kesulitan itu pasti akan berlalu. Nah, badai buat tiap orang kan bentuknya beda-beda ya. Mungkin itu adalah sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh, atau kesulitan keuangan yang bikin pusing, bisa jadi hubungan yang lagi di ujung tanduk, atau bahkan krisis iman yang menggoyahkan semua yang kita percaya. Apapun badai Anda, perasaan terombang-ambing itu sangat nyata dan valid. Untuk bisa melewati badai ini, kita akan berpegang pada 4 pilar harapan. Pertama, kita akan pahami kalau badai itu cuma musim. Kedua, sadar kalau kita nggak sendirian. Ketiga, kita akan lihat apa sih yang diungkapkan oleh badai tentang diri kita. Dan yang terakhir, kita akan lihat bukti terbesar bahwa setiap badai pasti berlalu. Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Poin pertama, dan ini penting banget, adalah memahami kalau badai itu cuma sebuah musim. Semuanya tentang perspektif. Cara kita melihat kesulitan akan sangat menentukan cara kita melewatinya. Ada sebuah kebijaksanaan kuno dari kitab pengkhotbah yang mengingatkan kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya apa? Artinya, badai itu bukan kondisi permanen. Sama kayak musim dingin yang pada akhirnya pasti akan jadi musim semi, setiap kesulitan pun punya tanggal kedaluarsaannya. Sebenarnya, setiap badai itu punya siklus hidup yang bisa kita prediksi. Pertama, ia datang pada waktunya sendiri. Kedua, ia berlangsung, ya hanya selama yang diperlukan. Dan yang paling penting, ketiga, ia pasti akan pergi pada waktunya sendiri. Memahami ritme ini bantu kita buat percaya bahwa ada akhir yang menanti. Jadi poin krusialnya begini, bagi Tuhan, badai itu bukanlah tujuan akhir kita. Badai itu sebuah alat, sebuah proses untuk membentuk sesuatu yang baru di dalam diri kita. Badai bukan tempat di mana cerita kita berakhir. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, yang juga sangat menguatkan, yaitu pemahaman bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam perahu saat badai mengamuk. Coba deh bayangin kisah di Injil Markus. Para murid itu panik luar biasa waktu badai dahsyat menerpa perahu mereka. Ironis banget kan? Mereka ngerasa bakal tenggelam, padahal sang pencipta lautan itu sendiri lagi tidur di perahu yang sama. Fokus mereka salah. Mereka cuma lihat ombak yang besar, bukan dia yang bisa menenangkan ombak. Dan ini membawa kita pada pertanyaan Yesus yang lembut tapi tajam. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya juga ditujukan buat kita hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini bukan tuduhan loh. Ini adalah undangan buat kita untuk menggeser fokus dari besarnya badai kepada Dia yang lebih besar dari badai manapun. Nah, ini dia intinya. Iman itu nggak selalu berfungsi buat menghentikan badai yang ada di luar. Seringkali, fungsi iman yang sejati adalah untuk menenangkan badai yang ada di dalam hati kita. Memberikan kedamaian di tengah-tengah kekacauan. Oke, kita masuk bagian ketiga. Apa sih yang sebenarnya diungkapkan oleh badai? Karena seringnya kesulitan itu punya tujuan. Angin kencang itu bukan cuma mau merobohkan pohon, tapi ia datang untuk menguji seberapa dalam akarnya tertancap. Coba deh lihat perbandingan di sini. Di satu sisi ada pohon dengan akar yang dangkal, gampang banget goyah dan tumbang. Tapi di sisi lain ada pohon dengan akar yang dalam, yang berdiri kokoh, ditopang oleh kekuatan yang nggak kelihatan di bawah tanah. Nah, inilah fungsi badai. Ia bukan datang untuk menciptakan iman kita, tapi untuk mengungkapkan seberapa dalam akar itu sebenarnya sudah tertanam. Dan lagi-lagi kita menemukan kebijaksanaan yang sama di budaya lain. Ada sebuah pepatah Tionghoa yang bunyinya Yugo Chieng Ching, yang artinya setelah hujan, langit akan menjadi cerah. Ini pengingat yang indah banget kalau kejernihan itu selalu mengikuti masa-masa sulit. Bahkan ada pepatah lain yang lebih dalam lagi, Feng yu kuo hou jian cai hong. Setelah badai, muncullah pelangi. Perhatiin deh peningkatannya. Ini bukan cuma soal langit yang jadi cerah atau kembali normal. Ini tentang janji munculnya keindahan baru. Sebuah pelangi yang gak akan pernah ada tanpa hujan dan badai sebelumnya.
Dan ini membawa kita ke puncak dari semua harapan. Ke bukti utama bahwa tidak ada badai yang final. Karena ada satu badai terbesar dalam sejarah yang telah berlalu dan kemenangannya mengubah segalanya buat kita. Coba lihat, garis waktu ini. Dimulai dengan Jumat Agung, badai paling gelap di mana harapan sepertinya mati. Lalu Sabtu Sunyi, masa penantian yang hening dan penuh ketidakpastian. Tapi ceritanya nggak berhenti di sana. Pada hari ketiga, Minggu Paskah, badai kematian itu dikalahkan. Pola 3 hari ini, penderitaan, penantian, dan kemenangan adalah cetak biru harapan untuk setiap badai yang kita hadapi. Kebangkitan ini bukan cuma peristiwa sejarah kuno. Ini adalah sebuah janji yang hidup. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Kalimat ini bukan cuma fakta, ini adalah jaminan yang sifatnya pribadi untuk Anda dan saya, bahwa penderitaan tidak akan pernah punya kata terakhir. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Kebangkitan adalah jaminan kekal bahwa penderitaan tidak akan pernah menjadi halaman terakhir dalam kisah hidup orang beriman. Selalu ada bab berikutnya. Selalu ada fajar setelah malam yang paling gelap sekalipun. Jadi, kalau Anda sedang berada di tengah badai saat ini, coba pegang erat 3 kebenaran ini. Pertama, seperti musim, badai ini pasti akan berlalu. Kedua, seperti para murid di perahu, Anda tidak sendirian. Dan ketiga, karena kubur itu kosong, maka harapan tidak akan pernah mati. Pegang janji ini dari Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Coba perhatikan kata-katanya. Dia bukan cuma tempat perlindungan untuk kita bersembunyi, tapi juga kekuatan supaya kita bisa bertahan. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Ketika angin bertiup kencang dalam hidup Anda, pada apa akar Anda tertancap? Karena pada akhirnya, itulah yang akan menentukan segalanya.